Ada yang manggil perawat cowok, Mas, Mas Suster. Tapi nggak taunya mau manggil sebutan apa, manggil Mas Suster. Zaman dulu tuh belum ada pendidikan, pelatihan yang profesional, yang formal untuk profesi perawat. Nah, biarawatilah yang berperan sebagai profesi perawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kalau misalnya kalian lihat komuk kayak gini berkeliaran di YouTube, ini tuh kunjungan Romi. Di channel YouTube ini tersedia konten traveling dan konten storytelling tentunya. Kesempatan kali ini gue pengen ngajak kalian untuk kunjungan ke masa lalu, ke abad pertengahan, khususnya di Eropa. Karena di masa itulah asal-muasalnya panggilan suster untuk para perawat. Alkisah zaman jebot, seperti yang gue bilang tadi, di Eropa abad pertengahan, belum ada tuh fasilitas kesehatan yang terstruktur, yang memadai kayak zaman sekarang. Kayak kita kan zaman sekarang kenalnya sebagai rumah sakit kan. Nah, adapun gereja nih yang fungsi utamanya sebagai rumah ibadah, kayak ibaratnya mereka mengadakan layanan kesehatan gitu guys. Tentunya sukarela, nggak dibayar. Nggak kayak rumah sakit sekarang yang kalau misalnya mau mendapat fasilitas kesehatan, yang mau mendapat layanan kesehatan, ya ada sistem pembayaran. Nah, untuk lebih jelasnya, mereka tuh ada yang namanya hospitia. Kalau misalnya diartiin secara harfiah sih artinya guest house atau rumah tamu. Tapi ini tuh sebenarnya kalau zaman sekarang mungkin kayak wisma gitu. Mereka intinya bisa menampung orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang sedang sakit. Nah, hospitia ini dikelola sama para biarawan dan biarawati. Biarawan dan biarawati kan kalian tahu ya, atau orang-orang Katolik yang imannya tinggi dan mengabdikan hidupnya nih, sepenuh raga hidupnya untuk gereja. Nah, di hospitia ini tuh para biarawan dan biarawati kayak merawat yang sakit, terus juga ngasih perlindungan, ngasih kebutuhan pangan, ngasih kebutuhan sandang juga. Nah, di sini tuh kelihatan ya, kalau misalnya layanan keperawatan, peran perawat itu zaman dulu itu belum ada pendidikan yang formal dan masih dijalankan oleh tokoh-tokoh yang secara sukarelawan mau gitu menolong orang lain dan mengabdikan hidupnya untuk keperluan dan kebutuhan orang lain selain kebutuhan jasmani, juga kebutuhan spiritualitas atau rohani, yaitu para biarawan dan biarawati. Nah, kalau dibandingin sama zaman sekarang, ini tuh udah lebih modern guys. Definisi perawat itu udah beda. Perawat adalah orang yang memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas secara profesional dengan cara yang aman, teliti, dan berpengetahuan terhadap pasiennya. Ini mengindikasikan kalau misalnya perawat zaman sekarang itu butuh yang namanya pendidikan dan pelatihan gitu. Makanya ada akademisi keperawatan, terus juga yang gue tahu ada fakultas ilmu keperawatan. Beda loh, itu pisah sama fakultas kedokteran atau fakultas kesehatan masyarakat. Lanjut, balik lagi ke biarawan dan biarawati tadi. Kan mereka kalau di bahasa Inggris ini tuh disebut biarawan itu mong, biarawati itu nun. Tapi kalau manggil mereka tuh nggak mong, nun. Nggak kayak Mong Charles, sini Mong Charles. Nun Elizabeth, mohon bantuannya Nun Elizabeth. Nggak gitu bro. Tapi pakai sebutan brother dan sister. Brother Charles, sister Elizabeth. Kurang lebih gitu bro. Nah, karena Indonesia sendiri tuh pas zaman kolonial, pas kita disebutnya sebagai Hindia Belanda, tentunya kita menggunakan istilah bahasa Belanda. Nah, karena bahasa Inggris dan bahasa Belanda itu satu rumpun, itu jadi bahasanya agak mirip-mirip. Contohnya kayak sister, ini kalau di bahasa Belanda, saudara perempuan itu adalah zuster. Nah, kita sebagai rakyat jajahan Belanda saat itu, mengadopsi nih panggilan perawat tersebut menjadi suster. Zuster menjadi suster. Nah, ini kalau buat cowok nih. Kalau buat cowok ini mungkin belum banyak yang tahu ya, apalagi anak-anak zaman sekarang mungkin ya. Nah, kalau misalnya bahasa Inggris kan brother. Nah, kalau bahasa Belanda broeder. Nah, itu juga diserap oleh rakyat jajahan. Jadi kalau misalnya mau manggil perawat cowok itu sebutnya broeder. Mungkin tanya sih sama nenek atau kakek kalian ya. Nek, kayak dulu pernah nggak waktu ke rumah sakit masih nyebut perawat itu sebagai broeder? Yang cowok ya. Mungkin orang-orang terdahulu
itu lebih familiar dengan sebutan Bruden. Dengan sebutan Bruder atau Bruden. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang kayak kita nih, kemungkinan udah nggak familiar dengan istilah Bruder. Nah, tapi di zaman sekarang, istilah suster, istilah Bruder ini tuh udah mulai ditinggalkan. Kalau misalnya kalian melihat ke Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014, di pasal 3, kalian bisa lihat kayak profesi perawat profesional adalah nurse dan nurse spesialis. Ya, jadi kalau misalnya kalian ke rumah sakit, ke klinik, ke layanan kesehatan masyarakat lainnya, kalau misalnya mau manggil perawat, bisa panggil nurse, karena itu adalah panggilan yang sudah diakui undang-undang, yang sudah baku juga di Indonesia. Ini tuh nurse bisa buat perawat cowok dan perawat cewek. Nurse, mohon bantuannya nurse. Kurang lebih kayak gitu, guys. Oke, kunjungan masa lalu ini singkat aja ya. Kunjungan Romi kali ini bahasnya pembahasan asal-muasal sebuah panggilan, sejarahnya itu secara singkat aja ya. Nah, kalian kalau misalnya ada sesuatu topik, kita harus kunjungan masa lalu ke zaman apa lagi, harus bahas sejarah apa lagi, boleh request di kolom komentar. Kalau misalnya gue ada ilmunya, kalau misalnya gue bisa research-nya, akan gue buatin video YouTube. Nah, seperti biasa di video kunjungan Romi, akan gue selipin kayak harapan dan doa buat para pemirsa. Kita sama-sama mendoakan. Tapi kali ini doanya itu dikhususkan aja ya buat para orang-orang di luar sana yang sedang kurang fit. Semoga bisa tetap fit. Karena kesehatan, karena selain rezeki, kesehatan itu adalah sesuatu yang penting juga. Banyak rezeki tapi kalau misalnya kurang sehat, kurang enak juga. Jadi rezeki dan sehat semoga selalu mengalir deras kepada kita semua. Kita harapannya kayak gitu, mudah-mudahan. Amin. Jangan lupa olahraga. Let's go!